Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arisandi, NPM 257100001. Program Pasca Sarjana Manajemen Universitas Muhammadiyah Kota Metro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif bisnis. Metode kuantitatif bisnis merupakan seperangkat teknik analisis berbasis data, angka, dan model matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan manajerial secara objektif di tengah ketidakpastian dan kompleksitas dunia bisnis. Metode ini berperan penting dalam menyediakan dasar keputusan yang rasional, meningkatkan akurasi prediksi melalui regresi dan pemodelan statistik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan teknik optimasi seperti pemrograman linier, mengurangi resiko dan ketidakpastian melalui analisis probabilitas dan simulasi, serta mempercepat pengambilan keputusan dengan dukungan software analisis seperti SPSS dan Excel. Dalam praktiknya, pendekatan kuantitatif sering dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif, di mana kualitatif membantu memahami alasan di balik suatu fenomena, sedangkan kuantitatif menjelaskan besaran dampak sehingga keputusan bisnis menjadi lebih komprehensif, seimbang, dan efektif. Metode kuantitatif sebaiknya dipadukan dengan pendekatan kualitatif agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata dan aspek manusia dalam organisasi. Metode peramalan permintaan ada 4, yaitu metode bebas, kedua metode rata-rata bergerak, ketiga metode setengah rata-rata, dan keempat metode kuadrat terkecil. Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen, seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, dan sebagainya. Peramalan permintaan manajemen operasi terdiri dari perencanaan skedul produksi, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan layout fasilitas, penentuan lokasi, penentuan metode proses, dan penentuan jumlah mesin dan lain sebagainya. Manfaat peramalan permintaan yaitu mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok. Kedua, mendukung pengambilan keputusan strategis dalam produk dan pemasaran. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih baik. Keempat, meningkatkan efisiensi rantai pasok. Metode peramalan permintaan yaitu ada 2. Pertama, metode kuantitatif dapat dibagi ke dalam deret berkala atau runtun waktu, dan metode kausal. Sedangkan metode kualitatif dapat dibagi menjadi metode eksploratoris dan normatif. Yang kedua, kuantitatif. 3 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu tersedia informasi tentang masa lalu. Kedua, informasi dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Ketiga, diasumsikan pola masa lalu akan terus berlanjut. Yang ketiga yaitu metode gerakan tren. Untuk mengukur gerakan tren yaitu metode bebas, kedua metode setengah rata-rata, 3 metode rata-rata bergerak, dan keempat metode kuadrat terkecil. Metode single moving average. Cara menghitungnya, jika menggunakan cara ketiga bulan moving average, maka forecast 1 bulan sebesar rata-rata 3 bulan sebelumnya. Rumusnya ST ditambah 1 sama dengan XT ditambah XT min 1 ditambah XT min N plus 1. ST plus 1 sama dengan forecast untuk periode ke T plus 1. XT yaitu data periode T. N yaitu jangka waktu moving average. Kedua, metode rata-rata average method. S4 sama dengan X3 plus X2 plus X1 dibagi 3.
3. Metode setengah rata-rata. Perhitungan nilai tren pada tahun tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan AO plus BX. Keterangannya, Y nilai tren periode tertentu, A nilai tren periode dasar, B tambahan tren tahunan yang dihitung dengan cara X2 dikurang X1 dibagi N. X2 setengah rata-rata kelompok kedua, X1 setengah rata-rata kelompok pertama, N jumlah periode antara X2 dan X1, X jumlah unit tahun yang dihitung dari periode dasar. Adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala pertambahan, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren positif. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin berkurang, maka tren yang dimiliki tersebut sebagai tren negatif. Salah satu metode tren yang digunakan adalah metode persamaan tren dengan metode least square adalah Y sama dengan A plus B. Pemrograman linier adalah metode matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya melalui fungsi tujuan linier yang dibatasi oleh sejumlah kendala sumber daya. Model LP terdiri dari variabel keputusan yang tidak bernilai negatif, fungsi tujuan dan kendala yang dinyatakan dalam persamaan atau pertidaksamaan linier, serta disusun berdasarkan asumsi linearitas, divisibility, non-negativity, dan certainty. Penyelesaian masalah LP dapat dilakukan dengan metode grafik, khususnya untuk dua variabel, dengan menentukan daerah visible dan titik pojok sebagai solusi optimal. Dan metode ini banyak diterapkan pada masalah kombinasi produksi, perencanaan, investasi, diet, pencampuran, serta distribusi dan transportasi. Linear programming adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Metode grafik yaitu masalah maksimisasi langkah mencari solusi optimal secara grafik adalah sebagai berikut. Langkah pertama, gambarkan kendala dan tentukan daerah yang layak. Langkah kedua, gambarkan garis fungsi dan tujuan. Langkah ketiga, dapatkan solusi optimal dengan cara mencari nilai variabel keputusan yang dapat memaksimumkan fungsi tujuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.